ta'lim wa ta'lum ya. Adab-adab ta'lim wa ta'lum dari penerbit ya. Ta'lim wa ta'lum adalah amalan yang sangat penting untuk dihidupkan baik di masjid bersama jamaah maupun di rumah bersama anggota keluarga. Hal ini disebabkan karena ta'lim wa ta'lum adalah salah satu amalan yang hidup di Masjid Nabawi. Maksud ta'lim wa ta'lum adalah untuk meningkatkan semangat jazbah beramal karena dibaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibicarakan tentang keutamaan mengerjakan suatu amalan, dia ancaman jika meninggalkannya. Fadilah ta'lim wa ta'lum adalah 1. Mendapatkan sakinah ketenangan jiwa. 2. Dicuri rahmat Allah Subhanahu wa taala. 3. Dikerumuni para malaikat. Dan 4. Dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan majelis para malaikat. Dalam sebuah hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berkumpul suatu kaum dalam satu rumah di rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mengerjakannya sesama mereka, kecuali diturunkan kepada mereka sakinah, rahmat menyirami mereka. Para malaikat akan mengunjungi mereka dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud. Adab-adab ta'lim wa ta'lum adalah 1. Adab lahiriah. Adab lahiriah yang pertama memiliki wudu. Yang kedua duduk istiros untuk tahiyat awal. Yang ketiga memakai wangi-wangian. Insyaallah. Ya, yang keempat duduk rapat-rapat. Rapat-rapat. Para sahabat daun-daun aja tidak bisa jatuh ke tanah saking berpangkuan. Karena uzur kita angkat sakit. Berapa tamak? Berapa teman? Unsur. B. Adab batiniyah. 1. Taslim wa takrim. Tazim wal ihtiram ya. Taslim wal ihtiram, mengagungkan dan memuliakan. Yang kedua tasdid wal yakin, membenarkan dan meyakini. Yang ketiga tasul ful qalbi, mengesankan dalam hati. Yang keempat niatul amal wa tabligh, berniat mengamalkan dan menyampaikan. Adab lain yaitu hati tawajuh dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sendiri atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sedang berbicara kepada kita. Apabila nama Allah disebut, maka kita ucapkan subhanallah atau azza wa jalla. Apabila nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, maka kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila nama sahabat disebut, kita ucapkan radhiyallahu anhu untuk laki-laki, dan untuk wanita radhiyallahu anha. Jika nama Nabi atau malaikat disebut, maka kita ucapkan alaihi salam. Ucapan-ucapan tersebut diucapkan secara sirri pada akhir taklim pada para mustami.
diajak untuk mengamalkan dan menyampaikan apa yang telah didengar kepada orang lain. Selanjutnya, majelis ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagi Engkau. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Saya mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Dari sini ada sebelah sana. yang ini. Kering hadis gua dari atas. Oh ini ya. Bawahnya jadi aslinya. Membaca Al-Quran dengan suara nyaring atau diri. Hadis ke-31. Dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan suara nyaring seperti orang yang bersedekah terang-terangan dan bersedekah dengan sembunyi-sembunyian. Hadis riwayat Tirmizi. Kenapa punya dia lama? Ya. Diulang. Kalau membaca dari Zainab Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan suara nyaring seperti orang yang bersedekah terang-terangan, dan orang yang membaca Al-Quran dengan suara diri seperti orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Ya, hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud, Nasa'i dan Hakim. Faedah. Kadangkala bersedekah dengan terang-terangan itu lebih baik. Seandainya hal itu dapat menimbulkan semangat bersedekah kepada orang lain atau untuk suatu keselamatan yang lain. Namun pada kesempatan yang akan menimbulkan riyah atau merendahkan orang lain, demikian juga dengan membaca Al-Quran. Kadangkala membacanya dengan suara nyaring itu lebih baik daripada dengan suara lirih. Yaitu jika bacaan itu menyebabkan orang lain bergairah membaca Al-Quran dan menyebabkan pahala bagi orang yang mendengarkannya. Pada saat yang lain, membaca dengan lirih itu lebih baik. Jika ternyata membaca dengan suara nyaring dapat mengganggu orang lain, jika ternyata atau dikhawatirkan menimbulkan riya, oleh karena itu baik membaca dengan suara nyaring maupun lirih mempunyai keutamaan masing-masing. Kadangkala membaca dengan suara nyaring itu lebih sesuai, dan kadangkala membaca dengan suara lirih lebih sesuai. Banyak orang berdalil bahwa membaca dengan suara lirih itu lebih baik berdasarkan hadis sedekah yang disebutkan di atas. Imam Bukhari rahmatullah alaih menulis di dalam kitab As-Siyub satu hadis yang dianggap dhaif oleh para ulama dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, amalan yang dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi 70 kali lipat lebih baik daripada amalan yang terang-terangan. Sayyidina Jabir dan Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah membaca terlalu nyaring sehingga mengganggu satu sama lain. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih melihat seseorang yang membaca Al-Quran dengan suara nyaring di dalam Masjid Nabawi, maka ia menghentikannya. Tetapi orang yang membaca itu berdalih dengan menyampaikan suatu dalil. Kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaih berkata, jika kamu membacanya karena Allah Subhanahu wa taala,
maka bacalah dengan lirih. Namun jika kamu membacanya untuk manusia, maka bacaanmu tidak ada gunanya. Selain itu, baginda Nabi SAW juga memerintahkan agar membaca Al-Quran dengan suara nyaring. Di dalam surah Al-Ihyah juga ditulis mengenai kedua cara tersebut, baik dalam riwayat hadis maupun atsar ucapan para sahabat radhiyallahu anhum. Hadis ke-32 dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran adalah pemberi syafaat yang syafaatnya diterima, dan sebagai penuntut yang tuntutannya dibenarkan. Barang siapa menjadikan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran akan menuntutnya ke dalam surga. Dan barang siapa menjadikan Al-Quran di belakangnya, di belakang punggungnya, maka Al-Quran akan mencampakkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim. Faedah: maksud hadis di atas adalah jika Al-Quran memberi syafaat kepada seseorang, maka syafaatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang dibela oleh Al-Quran? Hal itu telah dijelaskan di dalam hadis ke-8 di atas. Barang siapa yang memperhatikan Al-Quran, Al-Quran akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar meninggikan derajat mereka. Barang siapa berpaling dari Al-Quran, dia akan dituntut mengapa hak-hak Al-Quran tidak ditunaikan. Barang siapa meletakkan Al-Quran di depannya, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjadikan sebagai panduan setiap perbuatannya, maka Al-Quran akan membawanya ke dalam surga. Barang siapa meletakkan Al-Quran di belakangnya, yaitu tidak menaati ajarannya, maka Al-Quran akan melemparkannya ke neraka. Menurut penulis, sikap tidak acuh terhadap Al-Quran juga termasuk makna dari meletakkan Al-Quran di belakang. Banyak hadis yang meriwayatkan ancaman bagi orang yang tidak mempeduli Al-Quran. Dijelaskan di dalam Sahih Bukhari dalam hadis yang panjang bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan sebagian siksanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara siksa yang diperlihatkan kepada beliau, kepalanya itu hancur. Baginda Nabi SAW diberitahu bahwa Al-Quran telah diajarkan kepada orang itu, tetapi ia tidak membacanya di malam hari dan tidak mengamalkannya di siang hari. Siksa itu berlangsung hingga hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutannya melindungi kita dari azabnya. Pada dasarnya Al-Quran nikmat yang amat agung. Siapa yang melalaikannya sudah sepatutnya mendapat siksa. Kuasa dan Al-Quran memberikan syafaat pada hari kiamat. Hadis ke-33 dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba. Puasa akan berkata, wahai Rabbku, aku telah menghalanginya dari makan dan minum siang hari, maka terimalah syafaatku untuknya. Dan Al-Quran berkata, wahai Rabbku, aku telah menghalanginya tidur malam hari, terimalah syafaatku untuknya, maka kedua syafaat tersebut diterima. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan Ibnu Abi Dunya. Faedah: menurut riwayat dalam kitab Al-Targhib wa Tarhib, lafaz hadis di atas adalah ta'am, makanan, dan saraf, minuman. Bagaimana terjemahan di atas? Tetapi menurut riwayat Imam Hakim, lafaz hadis tersebut adalah to'am, makanan, dan sawat, hawa nafsu, sahwat. Sehingga artinya
puasa telah menahan orang itu dari makanan dan hawa nafsu di siang hari. Hadis ini mengisyaratkan bahwa orang yang berpuasa hendaklah menjauhkan diri dari kesenangan nafsu. Meskipun hal itu dibolehkan, seperti bermesrahan dengan istri dan memeluknya. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Al-Quran akan datang dalam bentuk seorang pemuda, lalu berkata, "Akulah yang membangunkanmu malam hari dan membuatmu haus siang hari." Hadis ini menyatakan bahwa seorang hafiz Al-Quran hendaknya bangun malam dan membaca Al-Quran dalam tahajudnya, sebagaimana telah dijelaskan secara panjang lebar dalam hadis ke-27. Al-Quran juga menganjurkannya dalam berbagai ayat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Dan pada sebagian malam hari salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Quran surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan pada sebagian malam maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya dalam waktu yang panjang malam hari. Quran surat Al-Insan ayat 26. Yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari sedang mereka juga bersujud salat. Quran surat Al-Imran ayat 113. Wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Quran surat Al-Furqan ayat 64. Sebuah hadis meriwayatkan bahwa kadangkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum sibuk dengan tilawat Al-Quran sepanjang malam. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu kadangkala menghatamkan seluruh Al-Quran hanya dalam satu rakaat solat witir. Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma sering menghatamkan Al-Quran dalam satu malam. Sayyid Sa'id bin Jubair rahmatullah alaih menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat salat di dalam Ka'bah. Sayyid Sabit Bunani rahmatullah alaih sering menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam. Sayyid Abu Hurairah rahmatullah alaih juga sering melakukannya. Abu Sa'id Khudri rahmatullah alaih berkata, "Aku dapat menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam semalam ditambah 10 juz. Bahkan jika aku mau, aku dapat menghatamkan Al-Quran 3 kali." Dalam perjalanan menunaikan haji, Said Salih bin Kaizan rahmatullah alaih menghatamkan Al-Quran 2 kali setiap malam. Said Mansur bin Zan rahmatullah alaih biasanya juga menghatamkan Al-Quran sekali di dalam solat duha dan sekali lagi dari zuhur sampai azan, dan selalu menghabiskan waktu malamnya dengan solat nafil. Begitu banyak ia menangis sehingga ujung sorbannya basah oleh air mata. Di samping itu masih banyak orang salih yang telah biasa melakukan hal tersebut, seperti yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Nas rahmatullah alaih dalam kitab Qiyamul Lail. Diterangkan dalam surat Ihya bahwa para ulama kita dahulu memiliki berbagai kebiasaan dalam menghatamkan Al-Quran. Sebagian mereka ada yang menghatamkan Al-Quran sekali setiap hari seperti yang biasa dilakukan oleh Imam Syafi'i rahmatullah alaih di luar bulan Ramadan.
Ada juga yang menghatamkan Al-Quran 2 kali setiap hari, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahmatullah alaih dalam bulan Ramadan. Sayyid Aswad, Sayyid Sa'li bin Kaizan, Sayyid Sa'id bin Jubair rahmatullah alaih juga menghatamkan Al-Quran 2 kali setiap hari. Ada yang menghatamkan Al-Quran 3 kali setiap hari seperti kebiasaan Sayyid Sulaim bin Attar rahmatullah alaih, seorang tabi'in yang masyhur, Ia pernah turut serta dalam menaklukkan Mesir pada masa Khalifahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ia juga pernah diangkat sebagai penguasa daerah Kasas oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Ia biasa menghatamkan Al-Quran 3 kali setiap malam. Imam Nawawi rahmatullah alaih menulis dalam kitab Al-Azkar bahwa riwayat yang sampai kepadanya mengenai orang yang paling banyak menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam adalah Sayyid Ibnul Kitab rahmatullah alaih. Ia selalu menghatamkan Al-Quran 8 kali sehari semalam. Sayyid Ibnu Qudamah rahmatullah alaih meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih bahwa tidak ada batasan dalam tilawat Al-Quran, bergantung pada semangat orang yang membacanya. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih pernah menghatamkan Al-Quran 61 kali dalam sebulan, yaitu 1 kali siang hari, 1 kali malam hari, dan 1 kali selama bulan Ramadan pada sholat tarawih. Tetapi baginda Rasulullah SAW bersabda, menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari sulit untuk merenungkannya. Karena alasan inilah Sayyid Ibnu Hazm rahmatullah alaih dan ulama lain mengharamkan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Menurut penyusun, ketentuan dalam hadis ini disesuaikan dengan keadaan umum manusia. Karena banyak juga di antara sahabat yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, sehingga jumhur ulama berpendapat bahwa melebihinya pun tidak masalah. Dalam jangka berapa hari pun dibolehkan, asalkan ia dapat menghatamkan dengan mudah. Sebagian ulama berpendapat jangan sampai dalam 40 hari tidak menghatamkan Al-Quran, setidak-tidaknya dibaca kurang lebih 3/4 juz setiap hari. Jika ada hari yang tidak ditunaikan, keesokan harinya hendaknya diganti di qadah. Dengan demikian Al-Quran dapat dikhatamkan dalam 40 hari. Jumhur ulama berpendapat bahwa hal itu bukan suatu keharusan, tetapi kita sebagian ulama berpendapat seperti itu. Maka untuk kehati-hatian lebih baik membacanya tidak kurang dari ketentuan di atas. Pendapat didukung oleh beberapa hadis baginda Rasulullah SAW, di antaranya yang dikutip oleh penyusun kitab Majma', yaitu man qara'al Qur'ana fi arba'ina lailatan faqad as-sabah. Barang siapa menghatamkan Al-Quran dalam 40 hari, sungguh ia telah berlambat-lambat. Tamat. Coba balik. Halo, habis ya. Mantap.
mereka mulai membaca Al-Quran hari demi hari. Kemudian setiap hari membaca satu mansil selama 7 hari. Dan dengan demikian mereka dapat menghatamkan Al-Quran pada hari Kamis. Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih berpendapat bahwa hak Al-Quran adalah dihatamkan 2 kali setahun dan tidak kurang dari itu. Sebuah hadis menyebutkan, jika seseorang menghatamkan Al-Quran siang hari, maka para malaikat akan mendoakan rahmat baginya sepanjang siang itu. Jika ia menghatamkan Al-Quran pada awal malam, para malaikat akan mendoakan rahmat baginya sepanjang malam sampai subuh. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan bahwa menghatamkan Al-Quran ketika musim panas sebaiknya di permulaan siang. Ketika musim dingin menghatamkan di permulaan malam agar malaikat dapat mendoakan lebih lama. Alhamdulillah kita telah mendengarkan fadilah Al-Quran. Niat amal dan sampaikan. Jadi berkah di sini. Masih tutup. Tutup baru benar.